Rumi di atas ring tinju, artis Jeffrey Nicole kembali membuat kehebohan baru. Dalam sebuah acara podcast bersama Vincent dan Desta, Jeffrey Nicole yang beragama Islam ungkap pengakuan mengejutkan bahwa untuk menaikkan badannya sebanyak 10 kg untuk bertanding melawan El Rumi. Salah satu jalan yang ditempuh adalah makan banyak daging. Di antaranya adalah mengonsumsi daging babi. Sontak saja pengakuan ini membuat Desta yang awalnya mengira Jeffrey Nicole seorang non-muslim ikut terperanjat karena masih tak menyangka dengan adanya pengakuan ceplas-ceplos dari Jeffrey Nicole. Berarti nih kegiatan untuk produksian, acting dan lain-lain lo berhentikan dulu khusus untuk fokus di tinju? Iya. Segitunya? Segitunya sih, karena El reach-nya jauh sih dan badannya gede. Iya, dia menang tinggi bener. El panjang jangkauannya ya? Iya, dan gua harus naikin 10 kilo bang buat... Hah? Iya. Oh biar sama ininya? Sama beratnya. Lo kalau naikin apa berarti makan nasi banyak itu nggak? Banyak daging sih kebanyakan. Oh daging. Iya. Babi? Hah? Beberapa ya babi. Oh, iya. Ya kan dia bukan muslim juga. Muslim sih. Oh. Salah terus tuh. Jangan makan babi kok. Gak usah ke situ. Ya sorry kan gue nggak tahu bro. Di antara sekian banyak warganet yang ikut mempertanyakan pengakuan Jeffrey Nicole makan daging babi yang sejatinya diharamkan dalam iman seorang muslim, komentar pedas juga datang dari Ustadz Dery Sulaiman yang mengecam pengakuan belak-belakan Jeffrey Nicole makan daging babi. Ustadz kondang ini menilai pengakuan Jeffrey Nicole makan daging yang diharamkan untuk seorang muslim merupakan sebuah kebodohan. Ya, hari ini ada video viral di sebuah podcast ya, ada artis yang mengaku makan babi. Dan dengan bangga dia katakan dia makan babi. Semua orang tahu hukum babi itu, bahkan non-muslim pun tahu kan babi itu haram. Dalam Islam sudah jelas, yang haram sudah jelas haramnya, yang halal sudah jelas halalnya. Ada di antara halal dan haram namanya subhat. Dan Nabi perintahkan, Islam memerintahkan kalau pakai subhat tinggalkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala zat yang mau menutupi aib sudah tutup aib kita. Tutupi aib itu tidak usah diceritakan ke orang, tidak usah dibanggakan. Ya, itu tidak membuat dia keluar dari Islam karena dia masih yakin dengan Allah dan Rasulullah SAW. Tapi berbuat maksiat dan menceritakan kemaksiatan adalah sebuah kebodohan. Gagasan yang sama datang dari Ustadz Yusuf Mansur yang kembali mengungkap surat dalam kitab suci Al-Quran yang jelas-jelas dalam mengharamkan daging babi untuk dikonsumsi oleh seorang pemeluk agama Islam. Ya ada di Quran keharaman itu, dan iman ya kita dahulukan dah. Barangkali secara ilmu mungkin akan ada pro dan kontra, tapi secara iman orang dia termaktub kok ada di dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir ila akhiril ayat. Bahwa diharamkan olehmu, kata Allah Subhanahu wa taala, daging babi. Itu di antara yang diharamkan. Meski demikian, terkait pengakuan Jeffrey Nicole yang telah menggemparkan dunia maya ini, Ustadz Yusuf Mansur mencoba untuk melihat kemungkinan lain bahwa sang artis sedang masih berada dalam sebuah ketidaktahuan, terutama terhadap hukum yang telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran perihal daging yang diharamkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Barangkali memang karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, ya mesti ada yang ngasih tahu bahwa keadaan-keadaan darurat seperti apa yang membolehkan kemudian seseorang makan babi. Jadi kalau soal babi, keadaan madorotnya, keadaan daruratnya itu benar-benar memang harus pada puncaknya gitu. Nah, harusnya sih kalau keadaan normal-normal aja sulit untuk dikatakan bahwa makan babi dalam keadaan darurat kalau cuma untuk naikin berat badan. Masih banyak cara-cara yang lain. Anda pemeluk iman Islam dan mengkonsumsi daging babi hanya untuk alasan menaikkan berat badan tentu merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum dalam agama Islam. Apalagi dalam ensiklopedi ilmu gizi, daging babi yang merupakan salah satu jenis sumber protein hewani bukan satu-satunya yang dianggap bisa mempercepat proses kenaikan berat tubuh, melainkan juga ada sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi, kambing, atau juga bison. Untuk menaikkan berat badan, maka diperlukan diet tinggi kalori dan tinggi protein, ya. Nah, dari segi protein itu ada dua macam protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani biasanya disebutkan lebih
lengkap zat gizinya karena mengandung semua asam amino yang diperlukan oleh tubuh manusia. Protein hewani sendiri terbagi menjadi dua macam, ada daging merah dan daging putih. Daging merah itu adalah daging yang berasal dari hewan berkaki 4. Contohnya sapi, kambing, ya, bison, nah, itu semua kakinya 4 dan dagingnya cenderung berwarna merah karena kandungan mioglobin yang tinggi. Meski aksi Jeffrey Nicole makan daging babi untuk menaikkan berat badan kini menuai pro kontra, artis 24 tahun ini terlihat mulai hijrah pada tahun-tahun belakangan ini, terutama sejak dipenjara karena terbukti mengonsumsi narkoba tahun 2019 lalu. Ia mengaku bertahun-tahun lamanya meninggalkan sholat 5 waktu, justru di dalam penjaralah hati seorang Jeffrey Nicole kembali tergerak untuk selalu memenuhi panggilan Tuhan dalam melakukan sholat. Mungkin dari yang aku lihat, kebanyakan orang nggak bersyukur ya. Salah satunya diri aku. Dulu pas ketangkep tuh di dalam sel, lihat orang cuma sholat semua. Karena lagi pada di bawah kan, karena baru ketangkep, lagi terpuruk. Berpalinglah ke Allah semuanya, termasuk aku. Baru sholat lagi tuh, udah 4 tahun kagak sholat, baru masuk penjara sholat lagi. Perubahan Jeffrey Nicole untuk hijrah tak lepas pula dari pengaruh positif dari circle pergaulannya sebagai anak-anak motor, diantaranya adalah Abizar Al-Ghifari, putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan Umi Pipik Dian Irawati. Juga sosok Ustadz muda Alfi Alfandi. Ya, ternyata di sela-sela kegiatan syuting, Jeffrey Nicole selalu tergerak untuk mengikuti kajian agama bersama Abizar dan Ustadz Alfi Alfandi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ini gue numpang join ya, mau ikut dengerin Bang Alfi sama Abizar ngomong. Semoga dapat ilmu di sini. Berapa kali datang kajian agama Jeffrey Nicole hijrah? Wow. Gimana kok? Beberapa kali. Beberapa kali datangnya. Ini fakta atau dusta nih? Ya, fakta. Tapi nggak hijrah. Oke. Fakta ke kajian agamanya fakta. Iya, hijrahnya enggak. Nah, kenapa suka ikut kajian agama? Ada momen tertentu mungkin kamu ngerasa butuh pencerahan? Tiba-tiba aja lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada Bang Alfi, Ustadz Alfi. Oh, oke. Aku kira lagi ngobrol tongkrongan biasa. Lah, lagi dakwah ternyata. Terus waktu itu jam 12 apa di tempatnya Abizar. Dari jam 12 sampai jam 3 dengerin Bang Alfi ngobrol dakwah. Oh, jadi nggak sengaja? Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja kan? Bisa terjebak gitu ya? Iya. Bisa seru gitu. Insya Allah didoakan buat saudara Jeffrey, Adinda Jeffrey, dan mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik. Terus aja belajar dan mau menerima pelajaran. Bila salah, ya kita sama-sama minta ampun, minta maaf, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, terus belajar, insya Allah menjadi yang lebih baik.